Contoh, Nabi pada zamannya tidak punya foto, tidak punya video, tidak punya tutorial. Nabi hanya misal mengatakan, sahabat mengatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Tapi kan tidak ada videonya. Nggak ada buktinya gitu ya. Tidak ada videonya. Iya. Beda kalau penggunaan handphone, kan ada semua tutorialnya, jadi sama cara ngetipkannya. Iya, betul. Ya kan? Seragam. Betul. Tapi ini tidak ada tutorial, tidak ada video, tidak ada gambar. Maka masuklah persepsi, sudut pandang ulama. Maka ada orang takbir seperti ini. Karena memaknai sejajar itu dari depan. Ada juga orang yang takbir seperti ini. Karena memaknainya sejajar dari atas. Nah, yang jadi masalah kalau saya takbir begini, lalu saya salahkan yang begini. Itu salah, sebab masing-masing ada dalilnya. Jadi tidak perlu mempermasalahkan. Tidak perlulah. Amalkan saja yang kamu yakini, tanpa menghina orang yang berbeda. Meletakkan posisi tangan setelah takbiratul ihram ketika sholat. Allahu Akbar. Itu kan ada beberapa cara. Pertama, pas di atas dadanya. Maka Bang Deddy mungkin pernah melihat orang sholat seperti ini. Ada lagi di bawah dada. Ya, tapi saya di sini. Nah, tenang bos, tenang Oh iya, dulu. oke, maaf. Ya, gini. Saya bisa naik turun lah kalau gitu. Ada lagi Allahu Akbar, pas di atas pusat. Ada lagi yang keempat Allahu Akbar, di bawah pusat. Ada malah di tanah suci kita lihat lurus. Semua ada dalilnya, silakan. Kau mau begini silakan. Yang salah kalau pakai semuanya. Allahu Akbar. Itu sudah pasti salah tuh. Agak lama sih ya kalau gitu ya. Jadi saya selalu kampanyekan Indonesia milik bersama. Indonesia milik bersama. Indonesia rumah bersama. Tentu karena ini milik bersama, yang tinggal di dalam rumah itu saja. Di dalam rumah aja kita berbeda. Ya. Ada suami jenis kelamin laki-laki. Ada istri jenis kelamin perempuan. Ada anak juga jenis kelamin berbeda-beda. Apa harus diseragamkan? Tidak. Kalau dia seragam tidak jadi itu keturunan. Kalau seragam dia menikah. Ya. Tidak jadi keturunan kan? Ini artinya Ustadz mau mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini yang menyatukan harusnya. Ya. Kenapa pelangi indah? Karena warnanya berbeda-beda. Kenapa gigi kita ini nyaman makan? Karena beda-beda. Coba Bang Deddy, pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya giginya semua gigi geraham? Agak maju sih. Ya, kalau gigi geraham gimana? Coba lihat gigi. Di depan gigi seri. Fungsinya apa? Memotong. Masuk ke belakang gigi taring. Apa tunggannya? Merobek. Masuk lagi ke paling belakang gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan. Beda-beda. Jadi dakwah juga itu kita ambil fungsi masing-masing. Bekerja juga kan berbeda-beda. Artinya orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita juga punya fungsinya masing-masing. Fungsi. Apa paling tidak fungsi buat saya? Oh, pantas agama saya begini. Kalau tidak ada pembanding kan kita tidak tahu. Maka jangan menghina mereka. Cukup kita, oh begini tuh rupanya. Tanpa harus menghina ya. Tanpa harus menghina. Kalau mereka mau mengatakan agama, ya kalau ditanya agama mana yang paling baik, ya menurut orang yang ngomong udah pasti kan. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan itu. Nah Ustadz, kalau misalnya kayak begitu, artinya pada saat dulu ribut-ribut lagi puasa, warung ditutup, kalau nggak ditutup diambilin makanannya, dipaksa untuk tutup tuh gimana? Saya kira model semua punya sisi, tergantung sisi mana Bang Deddy mau memandangnya. Bagi yang direbut-rebut, ya kan, mestinya kau juga toleransi dong. Paling tidak tutuplah di bulan Ramadan, kau hargai orang Muslim. Ya, pun kalau kau mau buka, ya bukalah pada saat itu sembunyi-sembunyi. Jangan terlalu vulgar menghargai taruh kita. Korden gitu misalnya. Ya, bisa seperti itu kan. Nah, kemudian kita yang orang yang puasa, ndak usah kau marah-marah. Jadi Anda lihat dari dua sisi nih ya? Iya, kalau saya, ya sudah, itu cobaan buat saya. Kan melihat kebatilan itu tidak mesti marah. Melihat kebatilan itu tidak mesti bertinju. Kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan, maka tegurlah dengan tanganmu. Tangan ini kekuasaan. Siapa kekuasaan? Ya pemerintah lah.
Bikinlah perda, bikinlah aturan-aturan yang saling menghormati di bulan suci Ramadan. Ternyata kita tidak punya kekuasaan. Maka kata Nabi, pabilizani, dengan lisanmu. Siapa punya tugas? Ulama, penceramah. Kamu bukan pejabat, kau juga bukan ulama. Masih ada alternatif ketiga, kata Nabi. Tegurlah dengan hatimu, tapi ketahuilah menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Paling tidak jangan membenarkan dia. Jangan membenarkan dia. Ya. Oke, tapi tadi Ustadz menarik nih. Ustadz lihat dari dua sisi nih. Yang pertama yang menjual, ya kalau bisa hormati. Ya, hormati. Tapi dari yang kita yang lewat yang muslim, cobaan. ya sudah, itu cobaan. Kita nggak usah ribut-ribut tentang itu. Jadi itu luar biasa. Anda lihat dari dua sisi nih. Jadi toleransi itu bukan dari satu sisi. Dua sisi. Dua sisi. Kalau itu dua-duanya saling memahami, mengerti, ya selesai. Udah nggak ada masalah. Jadi selesai ini masalah. Kalau kita yang puasa, anggap cobaan itu puasa. Masa baru lihat orang makan begitu ngiler? Iya memang. Lemah dong iman. Iya lemah. Iya, masa batal gitu. Iya kan? Iya benar, parkir depan gereja. Ya. Pindah agama dong kalau terganggu iman. Lagi pula kebatilan yang dilakukan, dia tidak puasa, kamu tidak akan berdosa. Iya. Tapi kalau mau kau dapat pahala, beritahu, Dek, sebaiknya kau puasa. Iya. Tapi kalau kita pikir, jadi ribut kita, ya sudahlah. Ya udah. Nggak usah. Wah, Karena kalau orang seperti Anda semua, ustadznya. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan gurunya belajar dari mana? Gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Kalau dia tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepadaku. Ya, karena melihat contoh. Ya. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat, mau ke masjid. Diludahi orang Yahudi. Oh iya, saya tahu nih cerita. Diludahi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini langganan? Ya? Karena nggak ada yang ludahin kan. Mana ini langganan saya ini? Oh ternyata sakit. Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti, datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya, ini ada roti, ada kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Jadi, tidak ada peluang buat kita untuk melakukan kekerasan. Karena sebenarnya dengan hal seperti itu, dengan keindahan yang diberikan, dengan cinta yang diberikan, sebenarnya lebih menarik. Iya, betul. Nah, kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Iya. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai. Ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan. Akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Nggak ada. Ya. Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan, saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Ya. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya. Tapi karena kesombongan mereka. Ya. Jadi Rasulullah adalah figur kita. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Ya, ini saya sangat setuju. Jadi mesti kita berdakwah dengan menyejukkan. Makanya saya alhamdulillah non muslim pun senang dengar dakwah saya. Iya.